Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Iva Syarahman dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Dalam upaya penguatan pemahaman perguruan tinggi terhadap teknis pendaftaran desain industri, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di bawah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia mengadakan pelatihan bagi sivitas akademika. Berkolaborasi dengan Unhas, kegiatan ini hadirkan 60 calon pendaftar desain industri dari berbagai fakultas. Simak berita selengkapnya untuk Anda. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di bawah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia menggait Direktorat Inovasi dan Kekayaan Intelektual Universitas Hasanuddin dalam upaya menguatkan pemahaman masyarakat, khususnya perguruan tinggi dalam pendaftaran desain industri. Melalui kegiatan bertajuk penguatan pemahaman dan konsultasi teknis pendaftaran desain industri yang berlangsung pada Selasa 7 Mei 2024 di Hotel Swiss Bell Makassar. Kegiatan ini berisi pemberian materi dan konsultasi langsung dengan narasumber terkait. Saat membuka acara, Kepala Bidang Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Selatan, Muhammad Yani, sempat menyinggung soal perkembangan desain industri di Sulawesi Selatan yang cukup lambat. Pelatihan ini diperuntukkan bagi sivitas akademika yang telah memiliki desain dan ingin mendapatkan hak desain industri dari Kementerian Hukum dan HAM RI. Dari sini, seluruh peserta yang berjumlah 60 orang ini diharapkan akan menambah daftar produk kekayaan intelektual Universitas Hasanuddin. Untuk saat ini, Universitas Hasanuddin sendiri telah memiliki 315 produk kekayaan intelektual yang telah terdaftar di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI. Dengan rincian 105 hak cipta, 130 hak paten, 30 hak desain industri, dan 50 hak merek. Data tersebut dipaparkan oleh Direktur Inovasi dan Kekayaan Intelektual Universitas Hasanuddin, Asmi Citra Malina SPI MHGR PhD, saat membawakan materi terkait peran perguruan tinggi dalam pengembangan desain industri. Ia juga mengatakan bahwa usai kegiatan ini harus ada peningkatan jumlah produk kekayaan intelektual yang terdaftar dari Unhas, khususnya dalam bidang desain industri. Oh iya, jadi ini sebenarnya kegiatan DJKI. Jadi ini bisa dilihat di sini kegiatannya adalah penguatan pemahaman dan konsultasi teknis pendaftaran desain industri. Ini kerjasama DJKI dengan perguruan tinggi. Sebenarnya untuk hari ini tidak hanya dari Universitas Hasanuddin, tapi ada dari perguruan tinggi lain. Cuman yang mayoritas pesertanya dari kita itu sebanyak 60 orang peserta yang terdiri dari pengusul dari dosen maupun para inventor dari berbagai fakultas yang menjadi utusan fakultas dan juga ada juga melalui jalur mandiri untuk mendaftar melalui kami. Kemudian 10 orang itu panitia dari Direktorat Inovasi dan Kekayaan Intelektual. Jadi tadi alhamdulillah sudah ada materi, 3 materi dari DJKI dan dari kami juga dari perguruan tinggi. Selanjutnya nanti siang hari akan diberikan pemahaman lebih mendalam lagi dan pelatihan bagaimana menyusun desain industri yang tentunya mereka sudah daftarkan sebelumnya dan bagaimana nanti prosedur untuk pendaftarannya seperti itu. Jadi ini outputnya sebenarnya ada 60 nanti insya Allah yang akan terdaftar di. Iya, itu wajib ya. Jadi kita sudah ada existing 30 desain industri dan akan nanti ditambahkan menjadi 60. Jadi kita sering melakukan berbagai pelatihan. Itu tiap tahun kita mengumpulkan utusan-utusan dari berbagai fakultas untuk mengikuti pelatihan-pelatihan paten, apakah dia hak cipta, juga paten ataupun desain industri dan sebagainya. Dan juga kita biasanya melakukan roadshow dari berbagai fakultas dan baik itu offline maupun secara online. Biasanya kita ikutkan dengan hibah-hibah lainnya, misalnya ke Dereka. Pada saat yang sama kita juga memperkenalkan tentang kekayaan intelektual, bagaimana mendaftarnya, bagaimana model-model produk kekayaan intelektual yang bisa kita daftarkan. Jadi harapan kami utamanya dari perguruan tinggi sebagai pengelola, mewakili pimpinan, semoga para peserta yang hadir pada hari ini yang tentunya sudah mendaftarkan desain industrinya, karena yang hadir ini yang sudah mendaftar mendaftarkan desain industrinya untuk diberi pemahaman lebih jauh dan diberi penguatan untuk didaftarkan, itu bisa betul-betul mengikuti dengan baik dan bisa memahami lebih jauh lagi sehingga produk yang sudah desain industri yang sudah diajukan itu bisa langsung didaftarkan segera, paling lambat paling lambat besok. Selanjutnya selain itu tentunya mereka juga bisa menjadi duta ke
ke fakultas masing-masing, memberikan motivasi, memberikan pencerahan dan juga mengajak pada mereka bahwa kita bisa mendaftarkan desain industri dari produk atau inovasi yang kita punya. Kegiatan ini juga menghadirkan 2 narasumber lainnya dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yakni pemeriksa desain industri ahli media Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri DJKI, Andi Mardani, dan analis kekayaan intelektual Tim Kerja Administrasi Permohonan Desain Industri DJKI, Habibah Afianti. Selain memberikan pemahaman terkait cakupan perlindungan hak desain industri serta tata cara pendaftarannya pada portal DJKI, para narasumber juga memberikan tips dan trik mengenai beberapa hal yang seringkali menjadi kendala diterimanya pengajuan permohonan hak desain industri, mulai dari kriteria gambar yang diupload, konsistensi nama desain, serta berkas-berkas pendukung lainnya. Tujuan kita hari ini adalah sebenarnya untuk lebih dekat dengan perguruan tinggi. Betul, salah satunya kita hadir dari DJKI di Jakarta untuk datang langsung ke Unhas, dan terima kasih kegiatan siang hari ini luar biasa dan antusias, dan memang ini target kita adalah ingin selalu dekat dengan masyarakat, salah satunya adalah perguruan tinggi, sehingga kita lebih memahami lebih dekat lagi sebenarnya permasalahannya apa, dan solusi kita adalah ada di ruangan ini. Dan ini sebenarnya langsung tidak hanya sosialisasi, tidak hanya diseminasi, tetapi siang ini kita sampai langsung ke konsultasi bagaimana sebenarnya desain itu bisa mudah didaftar, sehingga akan mengurangi nanti resiko tidak diterima atau ditolak. Tak hanya mendapatkan materi, para peserta juga diberikan pendampingan langsung dalam proses pendaftaran desain industri. Dengan ini, Andi Mardani pun berharap peserta dapat mengikuti tata cara pendaftaran yang benar dan mengurangi resiko pendaftaran ditolak. Ifai Syarahman, Muhammad Syeful, Unhas TV. Pemirsa, belakangan ini viral di media sosial kisah pilu seorang anak yang menyaksikan secara langsung ibunya dibunuh oleh ayahnya di depan matanya sendiri. Hal ini diduga terjadi karena adanya masalah internal di dalam keluarga tersebut. Bahkan ayah korban pun terkena imbasnya karena dibacok oleh tersangka. Lantas bagaimana psikolog menanggapi hal tersebut? Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Desa Tembuan yang terletak di Kecamatan Maesan, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, dilanda kedukaan mendalam setelah sebuah peristiwa mengerikan mengguncang kehidupan warganya. Seorang suami diduga telah melakukan serangan sadis terhadap istrinya yang menyebabkan kematian yang tragis. Tega menghabisi nyawa istrinya menggunakan parang, tersangka yang gelap mata juga tak segan-segan membacok mertuanya sendiri hingga menyebabkan luka berat. Fakta mengungkap bahwa korban ternyata memiliki 2 orang anak dan baru melahirkan kurang lebih 1 bulan. Dalam beberapa video unggahan yang beredar, nampak seorang anak berusia balita yang merupakan anak pertama korban mengungkapkan kalimat-kalimat yang menyayat hati. Melihat hal tersebut, dosen psikologi Universitas Hasanuddin Susi Susanti, SPMA, memberikan tanggapan. Pertama-tama mungkin kita perlu melihat dulu bahwa anak ini masih balita ya, masih balita. Artinya pengalaman, pengetahuan terkait apa yang sedang terjadi itu masih real seperti apa adanya, tapi belum bisa memaknai bahwa ini terjadi pembunuhan, kemudian motif apalagi terkait motif di belakangnya, dia belum bisa memaknai itu gitu. Nah, yang menjadi masalah adalah perilaku si suami ke istrinya. Nah, itu sebenarnya menjadi respon ada sesuatu terjadi dalam diri suami, entah itu tekanan atau ketersinggungan atau tadi barangkali curiganya karena cemburu tadi, kemudian itu bisa menutup logikanya atau berpikir jernihnya sehingga dia bisa melakukan apapun kepada istrinya. Nah, ini juga bisa terkait dengan komunikasi suami istri seperti itu. Susi juga menyebutkan bahwa dampak dari kejadian ini bagi mental anak salah satunya yaitu trauma yang bisa saja terjadi karena kejadiannya sangat unik. Dalam artian, muatan emosinya sangat besar, apalagi saat melihat darah yang bisa mempengaruhi psikologis anak. Anak-anak akan teringat jelas bagaimana perlakuan ayahnya, walaupun saat ini mungkin belum paham dengan situasi yang terjadi. Tetapi hal ini akan menjadi ingatan emosi di kemudian hari. Bahkan bisa saja saat melihat suatu perkelahian, dia menjadi tertrigger mengingat kejadian yang pernah disaksikannya secara langsung. Sebenarnya kalau dipandang dari sudut pandang kekerasan, tentu ini tidak wajar ya, tidak boleh. Apalagi yang melakukan adalah
suami istri ya, punya ikatan emosional yang sangat erat. Tapi karena ikatan emosional yang sangat erat tadi itu pula yang paling gampang memicu seseorang atau pasangan untuk berlaku yang tidak manusiawi misalnya. Nah, ketika suami tersinggung misalnya harga dirinya sebagai seorang suami, nah itu bisa menutup logikanya dan berbuat tidak sesuai dengan norma yang ada di masyarakat. Ketidakmampuan seseorang dalam mengontrol emosinya membuat seseorang terkadang memberikan respon yang berlebih terhadap sesuatu yang dapat menyebabkan seseorang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat. Kita itu tidak bisa mengontrol apa yang datang ya, stimulus yang dari luar itu tidak datang. Salah satunya yang bisa kita lakukan adalah memperbaiki komunikasi. Ini kaitannya tadi dari sudut pandang suami istri tadi. Suami istri itu perlu punya jalan komunikasi yang baik agar saat istri bicara atau berperilaku tidak menyinggung perasaan suami. Begitupun suami mampu membangun komunikasi yang baik agar kesalahpahaman yang ada atau misal ada rasa curiga itu bisa diungkapkan dengan terbuka sehingga nanti mendapat kejelasan gitu. Nah, tapi kapan misal suami merasa tersinggung kan jadinya marah ya, dan ketidakmampuan mengelola marah tadi atau emosi negatif itu bisa membuatnya berlaku kasar. Nah, terus tadi apa yang harus dilakukan selain membangun komunikasi yang baik? Yang kedua, belajar meregulasi emosi. Misal kalau sedang marah gitu, jeda sejenak, tarik nafas, pahami, atau bisa meninggalkan tempat juga tapi bukan berada di situ supaya emosinya itu terrealisasi, karena kan perasaan yang muncul itu tidak bisa kita pendam. Kalau kita pendam, nah itu nanti malah jadinya bisa meledak-ledak. Harus dirilis gitu ya, harus dirilis. Nah, cara merilisnya ini yang perlu dipelajari. Nah, bisa dengan menarik nafas, membuangnya, itu kelihatan atau terdengar sepele ya, tapi sebenarnya besar sekali manfaatnya. Apalagi tarik nafas dan menghembuskan itu sambil menyadari, oh saya ini sedang marah, sehingga marah saya tidak boleh melakukan hal-hal yang berlebihan misalnya. Nah, itu biasanya bisa mereda rasa marahnya gitu. Tapi kan orang yang marah itu biasa nafasnya kan menggebu-gebu. Semakin kita melakukan sesuatu, dorongannya itu semakin kuat gitu. Nah, itu yang bisa membuat akal sehat kita menjadi kabur dan terjadilah perilaku yang tidak diinginkan. Susi juga menyampaikan bahwa menjadi orang tua mempersiapkannya itu bukan ketika kita sudah menikah atau istri kita sedang hamil, tetapi mempersiapkannya jauh sebelumnya. Maka dari itu, sangat dibutuhkan pengetahuan untuk saling memahami satu dengan yang lain, agar pada saat anak lahir ia bisa tumbuh dengan mental yang kuat. Andrea Ririn Karina, Unhas TV. Konflik berkepanjangan antara Palestina dan Israel telah menyebabkan penderitaan yang tak terkira bagi rakyat Palestina. Hal ini mendapat simpati dari mahasiswa Universitas Hasanuddin yang ditunjukkan melalui pernyataan sikap peduli Palestina yang digelar pada Rabu 8 Mei 2024 di pelataran gedung PKM Unhas. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Konflik Palestina-Israel kembali memuncak dengan serangan Hamas ke wilayah selatan jalur Gaza pada Oktober 2023 yang memicu konflik berdarah di kedua pihak. Wilayah Rafah yang padat penduduk di Gaza menjadi sasaran utama serangan Israel dengan alasan untuk menghancurkan Hamas. Serangan ke Rafah menimbulkan korban jiwa, luka-luka warga sipil, serta kerusakan infrastruktur dan pemukiman yang memperparah krisis kemanusiaan di wilayah yang sudah menjadi tempat pengungsian bagi banyak warga Palestina ini. Eskalasi konflik juga mengancam stabilitas regional dan internasional. Hukum humaniter yang berisi perlindungan terhadap korban yang terluka bagi warga sipil maupun yang tidak turut serta dalam peperangan telah dilanggar oleh Israel. Kementerian Kesehatan Palestina mengungkapkan warga Palestina yang tewas sebanyak 34.735 orang hingga 6 Mei 2024 sejak konflik Israel-Hamas pecah pada 7 Oktober 2023.
Jumlah itu mencakup lebih dari 14.500 anak-anak dan lebih dari 8.000 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Urgensi penyelesaian konflik Palestina-Israel menjadi sangat penting untuk menghentikan kekerasan, korban jiwa, dan penderitaan yang diakibatkan oleh serangan seperti di Rafah. Dialog dan diplomasi dengan melibatkan berbagai pihak terkait harus diupayakan untuk mencapai solusi damai dan adil. Peningkatan kesadaran akan kesetaraan, penghormatan hak asasi manusia, dan kemanusiaan juga penting untuk mewujudkan perdamaian abadi di kawasan tersebut, termasuk menghentikan serangan yang mengorbankan warga sipil seperti di Rafah. Penyelesaian konflik akan membuka jalan bagi rekonsiliasi dan pembangunan yang berkelanjutan. Tindakan-tindakan sepihak dan melanggar hukum internasional yang dilakukan Israel harus dihadapi dengan sikap tegas dari seluruh negara yang mencintai perdamaian. Perwakilan mahasiswa Universitas Hasanuddin dengan ini menyatakan beberapa hal. Pertama, mengecam keras tindakan agresi dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina, seperti pendudukan ilegal atas wilayah Palestina, pembangunan permukiman ilegal, pengusiran paksa warga Palestina, dan serangan Israel yang menewaskan warga sipil tak berdosa. Kedua, mendesak Israel untuk segera mengakhiri genosida, menghormati kedaulatan Palestina, serta memenuhi resolusi PBB terkait solusi dua negara. Ketiga, menyerukan sanksi tegas dari komunitas global terhadap sikap keras kepala dan arogansi Israel yang mengabaikan keamanan internasional, seperti memboikot hubungan politik, ekonomi, dan militer dengan Israel, hingga mereka menghentikan semua tindakan ilegal dan mendukung terciptanya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Yang keempat, menegaskan bahwa masa depan damai di Timur Tengah hanya dapat diwujudkan dengan hak-hak rakyat Palestina atas kehidupan, kemerdekaan, serta kedaulatan wilayah. Melihat adanya kebutuhan khusus yang dibutuhkan warga Palestina saat ini, telah terkumpul donasi sebesar Rp80.256.430 melalui aksi peduli Palestina yang diselenggarakan oleh UKM LDK MPM Unhas dengan bekerja sama dengan Forbes UKM Unhas, UKM KSR PM Unhas, dan Aliansi LDF Se-Unhas yang kemudian disalurkan melalui PMI dan WIS. Mewakili mahasiswa Universitas Hasanuddin melakukan aksi ini karena kita melihat adanya hal ini adalah hal penting yang harus diangkat kembali sejak tahun 2023 dan kembali lagi Israel menyerang Rafah yang ada di daerah Palestina, dan perlu diketahui bahwa ini bukanlah konflik tentang agama atau apapun itu, tapi adalah konflik kemanusiaan, dan perlu adanya aksi-aksi seperti demikian agar seluruh rakyat yang ada di dunia ini bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan seberapa pentingnya bahwa hak asasi manusia yang ada di Palestina diambil dan dicabut oleh bangsa Israel. Setelah melihat adanya agresi dan genosida yang kembali dilakukan Israel terhadap Palestina, perwakilan mahasiswa lingkup Universitas Hasanuddin kembali membuka ladang pahala berupa open donasi kepada siapa saja yang ingin ikut andil dalam gerakan kemanusiaan ini. Andrea Ririn Karina, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Eva Syarahman mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.